Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan, namaku adalah Iva Kamila Tulasana. Dalam foto ini, aku memakai kerudung dongker dari baris paling kiri. Nah, di samping aku adalah Salsabila Elisa, sedangkan yang di tengah adalah Marita Abiatur Zekia. Untuk yang paling kanan bernama Dewi Fatmawati, sedangkan di samping Dewi Fatmawati adalah Dwi Wulandari. Nah, di sini kami akan melakukan dua praktikum biologi. Untuk praktikum yang pertama adalah praktikum fotosintesis in house, dan yang kedua adalah praktikum saja. Selamat menonton guys, check it out. Untuk praktikum pertama adalah praktikum fotosintesis in house. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh cahaya atau spektrum cahaya terhadap fotosintesis tanaman, serta untuk membuktikan bahwa adanya oksigen yang dihasilkan dalam fotosintesis. Nah, itu tujuan dari praktikum pertama. Untuk selanjutnya kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat dan bahan yang digunakan adalah Hydrilla verticillata, baking soda, air, 4 botol bekas berukuran 500 ml, ember plastik mika berwarna merah, biru, kuning, dan hijau, serta selotip bening. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, kita sudah siap melakukan praktikum pertama, yakni praktikum in house. Langkah pertama untuk praktikum ini adalah menyiapkan air dalam ember dan masukkan baking soda secukupnya. Setelah itu, masukkan Hydrilla verticillata ke dalam botol dan isi dengan larutan air dan baking soda. Ingat ya, jangan sampai ada udara yang masuk ke dalam botol. Setelah Hydrilla verticillata dimasukkan ke dalam botol dan diberi larutan air dan baking soda, selanjutnya kita tutup dengan mika warna-warni. Oh iya guys, mikanya kalian bentuk sedemikian rupa agar dapat menutup seluruh bagian botol. Selanjutnya, botol yang sudah ditutupi mika warna-warni kita baris di atas meja dan letakkan di bawah sinar matahari. Setelah itu, amati botol dan tunggu 2 jam kemudian. Setelah 2 jam kemudian, buka mika dan amati jumlah gelembung yang dihasilkan oleh tanaman. Setelah diamati, ternyata botol yang memiliki jumlah gelembung terbanyak yakni botol yang ditutupi oleh mika berwarna biru. Selanjutnya, botol yang ditutupi oleh mika berwarna merah dan disusul oleh mika berwarna kuning. Sedangkan botol yang ditutupi mika berwarna hijau memiliki jumlah gelembung paling sedikit. Mengapa demikian ya guys? Simak penjelasannya sebagai berikut. Nah, pada percobaan mengenai fotosintesis yang menggunakan bahan utama yaitu Hydrilla verticillata, dapat disimpulkan bahwa hidrilla yang dimasukkan ke dalam air dan disimpan di ruangan terbuka serta terpapar matahari secara langsung akan mengalami proses fotosintesis, di mana pada botol terkandung CO2 dari baking soda. Kemudian, dengan bantuan air, cahaya matahari, dan klorofil yang terkandung pada genggam hidrilla, terjadilah proses fotosintesis yang ditandai dengan adanya gelembung udara yang diduga sebagai oksigen. Nah, oksigen tersebut berada di sekitar genggam hidrilla dan pada sisi-sisi dinding botol. Sebenarnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi fotosintesis, diantaranya yaitu konsentrasi karbon dioksida, suhu, dan intensitas cahaya. Ternyata penutup plastik berwarna yang menutupi sekeliling sisi botol pada proses pemanasan di ruang terbuka juga berpengaruh loh pada proses fotosintesis.
Menurut Lovelace pada bukunya tahun 1991 menyatakan bahwa berkas cahaya yang sama kuatnya dari cahaya monokromatik, berbagai panjang gelombang yang dipancarkan pada daun hijau, dan kecepatan fotosintesis pada setiap panjang gelombang diukur, ternyata bahwa gelombang cahaya biru dan merah adalah yang paling efektif dan cahaya hijau yang paling tidak efektif dalam melakukan fotosintesis. Nah, setelah dilihat lagi dari hasil praktikum yang kami lakukan, ternyata botol yang ditutupi mika berwarna biru memiliki gelembung udara yang paling banyak. Setelah itu disusul oleh botol yang ditutupi oleh mika berwarna merah, dan selanjutnya botol yang ditutupi oleh mika kuning, dan botol yang ditutupi oleh mika hijau memiliki gelembung udara yang paling sedikit. Setelah melihat dari penjelasan di dalam buku Lovelace tahun 1991, terbukti bahwa gelombang cahaya yang paling efektif untuk melakukan fotosintesis adalah gelombang cahaya berwarna biru dan merah. Sedangkan yang paling tidak efektif adalah gelombang cahaya berwarna hijau loh teman-teman. Setelah melakukan praktikum pertama, kita akan melakukan praktikum kedua, yaitu praktikum Sachs. Praktikum ini bertujuan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari dan menghasilkan amilum. Untuk melakukan praktikum, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat dan bahan yang akan digunakan adalah alkohol, betadine, klip atau penjepit kertas, aluminium foil, telenan, gunting, dan air. Panci dan sendok. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, kita langsung menuju ke praktikum. Langkah-langkah dalam praktikum adalah: yang pertama, tutuplah sebagian daun segar menggunakan aluminium foil atau kertas timah, lalu jepit dengan penjepit kertas. Percobaan ini dimulai pada pukul 8:30. Langkah kedua, setelah keesokan harinya, kira-kira pada pukul 12, gunting daun yang sudah dilapisi kertas timah atau aluminium foil. Langkah ketiga, setelah itu buka kertas timah dari daun dan rebus daun menggunakan air dan alkohol selama 10 menit. Keempat, setelah direbus, tiriskan daun dan letakkan di atas telenan, lalu tetesi dengan betadine ke seluruh permukaan daun. Setelah ditetesi menggunakan betadine, amati permukaan daun yang ditutupi aluminium foil dan yang tidak ditutupi aluminium foil. Setelah diamati, ternyata bagian daun yang ditutupi aluminium foil terlihat lebih pucat daripada bagian daun yang tidak ditutupi aluminium foil. Wah, mengapa ya? Yuk simak penjelasannya. Ada perbedaan warna antara permukaan daun yang ditutupi aluminium foil dengan permukaan daun yang tidak ditutupi aluminium foil. Setelah ditetesi betadine, pada bagian permukaan daun yang terbuka tampak lebih terang dibandingkan daun yang ditutupi aluminium foil. Hal ini menandakan pada bagian tersebut terdapat amilum yang merupakan hasil fotosintesis, sedangkan bagian permukaan yang tertutup tampak berwarna pucat. Hal ini menandakan pada bagian tersebut tidak terdapat amilum karena tidak berlangsung fotosintesis. Nah, apakah kesimpulan yang kita dapat dari melakukan praktikum kedua, yaitu praktikum Sachs? Kesimpulan yang kita dapat adalah: pertama, fotosintesis memerlukan cahaya. Buktinya, pada bagian daun yang terbuka atau terkena matahari secara langsung, terbentuk amilum dari hasil fotosintesis. Kedua, fotosintesis menghasilkan amilum. Buktinya, pada bagian daun yang ditutup aluminium foil atau tidak terkena cahaya berwarna pucat atau tidak mengandung amilum karena tidak berlangsung fotosintesis. Jadi, kesimpulan yang kami dapat dari melakukan percobaan pertama dan percobaan kedua adalah
Pada percobaan pertama membuktikan bahwa spektrum cahaya berwarna biru dan merah memiliki jumlah gelembung yang banyak, sedangkan cahaya berwarna hijau memiliki gelombang yang paling sedikit. Nah, untuk percobaan kedua, dapat disimpulkan bahwa daun yang ditutupi aluminium foil tampak lebih pucat daripada yang tidak ditutupi. Hal tersebut disebabkan oleh tidak ada terjadinya fotosintesis pada daun yang ditutupi aluminium foil dan tidak menghasilkan amilum atau karbohidrat. Sekian dari percobaan kami, semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.